Saya Ezra Saraluita Sinaga dengan NIM di bawah ini. Saya sebagai host Aquaculture Insight. Selamat datang di podcast Aquaculture Insight. Senang sekali hari ini kita bisa kembali membahas topik menarik nih seputar budaya perikanan. Nah, pada episode kali ini kita akan bahas tentang amonia dalam sistem pergantian air dalam budidaya ikan berdasarkan beberapa jurnal penelitian. Nah, saya akan ditemani dengan teman-teman saya yang ada Sira, Ulfa, Tio, dan Kairi. Halo semuanya, perkenalkan saya Sira Yunia dengan NIM 24601007. Saya sebagai pembicara di sini. Halo. Izin Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Rini Ulfa Mawadati. NIM saya di bawah ini. Saya sebagai narasumber. Terima kasih. Horas, perkenalkan nama saya Tio Aulia Resti Suregar dengan NIM di bawah ini. Di sini saya sebagai narasumber. Halo, saya Muhammad Eri Badrani dengan NIM di bawah ini. Saya di sini sebagai pembicara. Jadi saya silakan mereka untuk masuk. Hai. Hai, apa kabar? Baik-baik. Selamat siang. Kita ini kan akan membahas yaitu tentang amonia dan sistem pergantian air dalam budidaya ikan nih. Nah, jadi saya mau bertanya dulu sebelum kita masuk lebih jauh. Saya mau bertanya nih sama Sira. Mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu apa sebenarnya amonia itu. Terima kasih untuk Ezra atas pertanyaannya. Sebelumnya, amonia adalah senyawa yang berasal dari sisa metabolisme ikan, kotoran ikan, dan sisa pakan yang tidak termakan. Dalam budidaya ikan juga amonia jadi salah satu parameter kualitas air yang sangat penting karena jika kadarnya terlalu tinggi dapat bersifat racun bagi ikan. Ya, benar sekali. Amoniak yang paling berbahaya itu adalah amoniak bebas atau NH3 karena semakin tinggi kandungan NH3 dalam air di suatu wadah, maka semakin besar juga resiko ikan akan mengalami stres. Nah, biasanya tanda ikan stres itu akibat amonia biasanya itu ditandai dengan munculnya ikan ke permukaan dan juga nafsu makan yang kurang serta pertumbuhannya yang sangat melambat. Bahkan kalau kondisinya terlalu parah, amonia dapat menyebabkan kematian massal pada ikan budidaya. Nah, berarti pengelola kualitas air memang sangat penting ya dalam budidaya ikan. Tentu saja, dalam jurnal yang kita baca, dijelaskan bahwa peningkatan amonia biasanya terjadi akibat penumpukan bahan organik di kolam atau tambak. Bahan organik itu berasal dari sisa pakan dan kotoran ikan. Kalau sisa pakan terlalu banyak dan tidak segera terurai dengan baik, maka akan menghasilkan amoniak dalam jumlah tinggi. Makanya pemberian pakan harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai terlalu berlebihan. Karena banyak pembudidaya berpikir semakin banyak pakan, maka ikan akan cepat besar. Padahal justru merusak kualitas air. Nah, dari jurnal yang kita baca juga disebutkan ada beberapa parameter kualitas air yang diukur ya? Betul, pada penelitian tersebut mengukur suhu, pH, oksigen terlarut, atau DO, nitrit, nitrat, dan amonia untuk mengetahui kondisi kualitas air tambak dan kolam. Nah, pada hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan kadar amonia pada tiap tambak tergantung pengelolaan kualitas airnya. Artinya, manajemen kualitas air itu sangat mempengaruhi keberhasilan budidaya sendiri. Kalau kualitas air buruk, ikan akan lebih mudah sakit dan pertumbuhannya terganggu. Jadi, salah satu cara utama untuk mengendalikan amonia adalah sistem pergantian air. Nah, bisa dijelaskan sedikit nggak itu? Jadi, sistem pergantian air dilakukan dengan membuang sebagian air kolam yang sudah tercemar limbah, lalu menggantinya dengan air baru yang kualitasnya lebih baik. Ya, tujuan utamanya adalah menurunkan kadar amonia dan menjaga kondisi air tetap stabil. Biasanya pergantian air dilakukan secara bertahap atau sebagian saja supaya ikan tersebut tidak stres. Kalau air langsung diganti total,
ikan bisa mengalami shock karena perubahan suhu dan pH yang mendadak. Berarti pergantian air tidak boleh sembarangan ya? Nah, betul. Berarti harus dilakukan secara teratur dan sesuai kondisi kolam dan tambak. Selain itu, pergantian air juga membantu meningkatkan kadar oksigen terlarut dalam air. Karena jika oksigen rendah dan amonia tinggi, ikan akan kesulitan bernafas. Kondisi seperti itu sangat berbahaya terutama pada budidaya dengan kepadatan ikan tinggi. Oh, jadi selain pergantian air, ternyata ada metode lain ya untuk mengurangi amonia. Betul. Pada jurnal kedua yang dijelaskan penggunaan rumput laut Brasilia sp sebagai bioremediator. Oh, jadi bioremediator itu berarti organisme yang digunakan untuk membantu memperbaiki kualitas lingkungan. Rumput laut tersebut juga mampu menyerap nitrogen dari limbah sehingga kadar amonia dalam air dapat berkurang. Metode ini cukup efektif dan juga lebih ramah lingkungan. Oh, menarik juga ya. Jadi nggak hanya mengandalkan pergantian air gitu. Benar. Sekarang banyak nih sistem budidaya yang menggunakan kombinasi beberapa metode sekaligus. Contohnya menggunakan aerasi, filter, pergantian air, dan bioremediasi. Ya, aerasi itu penting untuk menambahkan oksigen dalam air dan membantu proses penguraian limbah. Sedangkan filter membantu menyaring kotoran dan sisa bahan-bahan organik. Nah, aku sekarang mau nanya nih, kalau menurut kalian, apa kesalahan yang paling sering dilakukan pembudidaya terkait pengelolaan amonia? Menurut saya yang paling sering adalah pemberian pakan berlebihan. Selain itu juga jarang melakukan pengecekan kualitas air. Padahal kualitas air harus dipantau secara rutin agar masalah bisa diketahui lebih cepat. Kadang air terlihat normal tetapi ternyata kandungan amonianya sudah tinggi. Berarti alat ukur kualitas air juga penting ya? Benar, minimal pembudidaya rutin mengecek suhu, pH, DO, dan amonia. Karena perubahan kecil pada kualitas air bisa berdampak yang besar terhadap kesehatan ikan. Apabila ada budidaya intensif yang jumlah ikannya tuh banyak sekali. Produksi limbahnya juga lebih tinggi sehingga resiko peningkatan amoniak yang lebih besar. Oh, jadi kalau untuk budidaya skala kecil seperti kolam rumah, apakah tetap perlu pergantian air? Tetap perlu dong. Walaupun skalanya kecil, limbah tetap akan menumpuk. Bahkan kolam kecil juga biasanya lebih cepat mengalami penurunan kualitas air. Jadi, pergantian air tetap harus dilakukan secara rutin dan pemberian pakan juga harus sesuai kebutuhan ikan. Begitu. Baik-baik, saya sudah cukup paham nih. Nah, kita sudah berada di ujung acara kita nih. Baik, sebelum kita tutup, mungkin masing-masing bisa memberikan kesimpulan singkat. Boleh. Mau dimulai dari siapa nih? Dari siapa nih? Dari siapa? Dari aku aja gini ya? Menurutku nih, amonia merupakan zat beracun yang berasal dari sisa metabolisme ikan dan sisa pakan sehingga harus dikendalikan dengan baik. Ya, salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga kualitas air tetap stabil adalah pergantian air. Selain pergantian air, penggunaan aerasi, filter, dan bioremediator juga membantu mengurangi kadar amonia. Monitoring kualitas air secara rutin sangat penting agar ikan tetap sehat dan pertumbuhannya optimal. Oh begitu, terima kasih ya kesimpulan dari teman-teman semua. Jadi dapat saya simpulkan bahwa pengelola kualitas air terutama pengendalian amonia sangat penting dalam budidaya ikan nih. Nah, sistem pergantian air menjadi salah satu metode utama untuk menjaga kondisi perairan tetap aman dan mendukung keberhasilan budidaya. Nah, jadi saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikut berdiskusi pada hari ini. Dan untuk para pendengar podcast semua, sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa.